Yo, kembali lagi di Fans Bola Uncensored. Setelah kita bahas Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia zona Afrika dan juga zona Amerika Selatan, kini kita akan beralih ke Eropa. Dan untuk Eropa ini kita akan bagi menjadi dua sesi. Yang pertama adalah sesi pertama dan sesi kedua. Dan untuk catatan teman-teman buat yang belum tahu, nantinya untuk di zona Eropa sendiri total bakal ada 16 tim yang akan langsung lolos ke World Cup 2026. Dan untuk bagaimana teknis kualifikasi dari menuju World Cup 2026 ini dari UEFA sendiri membagi menjadi 12 tim dan terbagi ini dari 12 tim, 12 grup. 12 grup ini pun nanti terbagi dua ya. Kalau saya membaginya menjadi dua. Yang pertama grup A sampai dengan F dan terakhir adalah HF, AF, G sampai dengan L. Pokoknya ada 12 grup, 6 tim ini berisi dari 4 tim dan tim yang dari G sampai L ini berisi dari 5 tim. Nah, untuk prosesnya sendiri nanti dari tiap grup, sang juara grup nanti akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026 dan peringkat dua terbaik plus nantinya ada 4 tim terbaik di Nations League. Ini akan total berarti ada 16 tim ya teman-teman. Nanti akan melakukan playoff 4 jalur. Nantinya akan dibagi menjadi ada 2 semifinal dan 1 final. Ya intinya untuk Eropa menurut saya itu kualifikasi Piala Dunia ini cenderung lebih simpel dan lebih hemat waktu. Total memerlukan waktu sekitar 1 tahun. Untuk grup G dan sampai dengan grup L ini sudah memulai sejak FIFA Matchday bulan Maret kemarin. Dan untuk yang grup A sampai dengan F baru saja dimulai bulan ini. Langsung saja kita bahas teman-teman dari grup A. Ini grup yang baru mulai ini ya bulan ini ya. Di grup A ini ada Slovakia, Irlandia Utara atau Northern Ireland, Jerman, dan juga Luxembourg. Nah, sebenarnya di grup A ini sempat mengagetkan karena di partai pertama ini Jerman kalah oleh Slovakia 2-0 di kandangnya Slovakia ya. Kemungkinan main di Bratislava. Ini gol lewat gol David Hansko, bek baru asal dari Atletico Madrid dan juga Strelec. Ini sebetulnya mengagetkan dan pelatih dari Jerman sendiri, Julian Nagelsmann ini bilang kayak kita tidak seharusnya bermain seperti ini dan dia mengatakan bahwa tim nasional Jerman ini sudah membawa skuad terbaiknya ya namun hasilnya berkata lain dan kalau bisa sih saya akan memanggil kualitas yang lebih rendah dari ini tapi pemain ini akan memberikan segalanya untuk Jerman dan sepertinya mungkin omongan dari Nagelsmann ini memecut mental dari pemain-pemain dari timnas Jerman dan di match day kedua yang baru saja malam tadi main Senin malam ya Senin dini hari Jerman menang 3-1 atas Irlandia Utara atau Northern Ireland. Dan kalau kita lihat teman-teman memang ini masih terlalu dini, baru saja 2 match day dan nantinya total akan ada 6 match day berarti ya akan bermain sebanyak 6 kali dari tiap grup di grup A ini. Jerman memang masih berpeluang untuk lolos sangat besar langsung. Namun kalaupun Jerman tidak lolos langsung, ini Jerman misalnya tidak peringkat 1-2 yang which is kemungkinannya cukup kecil ya. Ini Jerman nih dipastikan bisa langsung lolos karena ya peringkat tertinggi di Nation League. Yang tadi saya sempat lihat tuh tim-tim yang sudah dipastikan lolos ke playoff dari zona C Nations League ini ada Jerman, ada Prancis, Spanyol, dan Portugal. Yang mana ya keempat tim ini kemungkinan besar akan lolos langsung ya dan jatah keempat tim terbaik dari Nation League tidak akan ke tidak akan jatuh ke 4 tim tersebut. Nah, balik lagi ke Jerman. Sebenarnya untuk Jerman ini masih dalam fase rebuilding lah ya. Semenjak juara World Cup 2014 memang timnas Jerman ini tidak terlalu terlihat di turnamen-turnamen besar baik itu Euro ataupun Piala Dunia. Prestasi terbaiknya apa ya? Kayak di World Cup 2018 nggak lolos grup, lalu juga Euro 2016 ya kalah semifinal kalau nggak salah waktu di Euro 2016 tuh. Terus juga World Cup 2022 nggak kedengeran juga Jerman melaju sejauh mana.
Dan di Euro 2024 kemarin perpisahan dari Toni Kroos tidak terdengar juga. Dan memang biasanya Jerman yang biasanya favorit atau langganan atau spesialis semifinal ini memiliki tantangan untuk kembali ke level tertingginya. Dan untuk Jerman sendiri, teman-teman, memang ini sedang masa transisi mengingat pemain-pemain kuncinya yang last man standing dari World Cup 2014 winner kayak Toni Kroos, lalu juga Manuel Neuer, Thomas Muller ini resmi pensiun pada 2024 kemarin. Sehingga memang skuad Jerman yang ada sekarang ya wajah-wajah baru yang memang namanya tidak sementereng pemain-pemain yang berada di 2024. Namun ya tentu saja mereka ya Jerman is Jerman dibandingkan klub-klub Eropa yang ada saat ini dan juga di grup A ya jauh lebih unggul dari kedalaman skuad dan juga dari pemain-pemain yang bermain di level tertinggi. Contoh seperti di lini belakang ada Rudiger yang bermain untuk Madrid, serta Jonathan Tah yang bermain untuk Munchen. Ya, balik lagi untuk Jerman kembali ke mentalitas ya. Seharusnya mentalitas Jerman yang selalu minimal lolos ke semifinal ini harus kembali dan kekalahan di match day pertama tentunya harus menjadi pelecut bagi Jerman agar bisa langsung lolos ke Piala Dunia tanpa harus melewati fase playoff begitu. Dan selanjutnya mungkin di grup A yang prediksi saya yang akan menemani Jerman ke bukan menemani ya bisa dibilang akan finish di posisi kedua dan akan menuju playoff adalah Slovakia. Dan terbukti ini Slovakia berhasil mengalahkan Jerman dan skuadnya pun lumayan oke, lumayan bagus. Di penjaga gawang ada Martin Dubravka yang bermain untuk Burnley, bermain lama untuk Newcastle United juga ada Jaka Bayo. Jaka Bayo itu apa ya? Slovenia deh kalau nggak salah. Ada David Hansko yang bermain untuk Atletico Madrid dan ya skuad Slovakia ini cukup oke lah banyak pemain-pemain yang bermain di liga-liga top Eropa di sini. Ada Milan Skriniar, mantan pemain Inter yang kini bermain untuk Fenerbahce. Dan mungkin yang kalian tahu mah Lobotka dari Napoli nih. Ya so far harusnya ya Slovakia bisa lolos lah minimal dia berada di peringkat kedua untuk melaju ke playoff. Untuk playoff masih belum tahu soalnya siapa aja nanti lawan-lawannya. Tapi seenggaknya Slovakia ini layak untuk finish di posisi kedua dibandingkan Luxembourg dan juga Irlandia Utara. Oke, kita lanjut ke grup B. Di sini ada Swiss, Slovenia, Swedia, dan Kosovo. Untuk keempat tim tersebut ini sudah bermain di match day pertama, namun match day keduanya belum main. Di match day pertama ini kalau kita lihat Swiss menang 4-0 atas Kosovo, menang muda. Dan Slovenia bermain imbang 2-0 atas Swedia. Dan gimana ya? Seharusnya kalau dari pandangan saya pribadi ya, saya sih inginnya Swedia yang lolos langsung ya, mengingat kedalaman skuad yang ada jauh lebih kuat. Seperti dia punya dua striker mematikan yang bermain untuk di Premier League. Yang pertama ada Alexander Isak untuk Liverpool dan juga Gyökeres untuk Arsenal. Ya namun football is football bro. Kayak kita kita nggak tahu bahkan ya waktu lawan Slovenia ini Swedia kebobolannya menit-menit akhir. He bottled the game. Tapi punya peluang lah, masih ada peluang, masih match day pertama, semua kemungkinan masih dapat terjadi dan perebutan perebutan lolos langsung ini cukup terbuka menurut saya di grup B ini. Swiss yang selalu lolos somehow ke World Cup 2000 apapun itu dan nanti 2026 tampil tenang, tampil meyakinkan, pelatihnya Murat Yakin punya pengalaman di turnamen-turnamen besar, skuadnya juga oke. Dan Doye mungkin yang akan menjadi mesin bersama Bril Embolo di depan, Granit Xhaka di tengah dan Denis Zakaria di lini tengah juga. Kipernya Gregor Kobel dari Dortmund, so far solid untuk Switzerland dan tidak terlalu banyak membuang-buang peluang ya. Kalau saya lihat ini Swiss ini bermainnya cukup tenang,
cukup meyakinkan. Nah, dan peluang terbuka juga dari Slovenia dan juga Swedia karena di kedua negara tersebut memiliki striker yang mantap-mantap level Premier League. Di Slovenia ini ada striker baru MU, Benjamin Sesko. Kipernya pun tidak kalah mentereng, ada Jan Oblak, kiper mantap dari Atletico Madrid. Dan Swedia lagi-lagi untuk Kosovo mungkin agak berat tanpa mengesampingkan perjuangan Kosovo. It's a good thing kalau misalnya Kosovo bisa berbuat banyak, meraih banyak poin atau bahkan lolos langsung atau uh, finish di posisi kedua di zona playoff. Tapi menurut saya di grup B ini persaingan nampaknya akan terjadi di tiga tim ya antara Swiss, Slovenia, dan Swedia. Dan duel antar striker ini cukup menarik untuk dilihat seperti nama-nama besar yang bermain di Premier League, apakah mereka bisa memberi kontribusi nyata untuk negaranya atau tidak, tentunya patut kita tunggu. Dan nantinya teman-teman untuk grup B sendiri akan bermain hari Senin, hari ini, antara Kosovo dan juga melawan Swedia di kandang Kosovo. Dan ini tentunya momentum untuk Swedia, khususnya untuk striker-strikernya, untuk farming mencetak banyak gol agar bisa merebut posisi pertama. Sedangkan di partai lain ada Swiss melawan Slovenia. Swiss tentunya harus menang agar mengecilkan peluang persaingan menuju World Cup 2026. Jika Swedia kalah, tentunya Swiss praktis akan bersaing hanya dengan Swedia. Dan apabila Slovenia menang, tentunya persaingan akan semakin sulit. Ya, untuk grup B sangat terbuka, namun saya sedikit menjagokan Swedia ya, karena dilihat dari kedalaman skuad yang ada, hanya minus kiper sepertinya Swedia nih. Kemarin pun waktu lawan Slovenia, kipernya Robin Olsen yang pernah bermain untuk Aston Villa ini membuat blunder dan well, we hope Swedia bisa can do much better karena sayang aja dengan kedalaman skuad Swedia yang ada saat ini seperti memiliki striker Gyökeres, Alexander Isak dan juga Anthony Elanga yang main untuk Nottingham Forest. Cukup disayangkan jika ya pemain-pemain tersebut tidak dapat tampil di Piala Dunia 2026. Lanjut di grup C. Nah, grup C juga ini sebenarnya persaingannya cukup terbuka ya teman-teman menurut saya. Di sini ada Yunani, lalu juga ada Denmark, Skotlandia, dan Belarusia atau Belarus. Di match day pertama sebenarnya ini Yunani berhasil menang atas Belarus 4-0 cukup besar dan memang skuad 4-0 5-1 karena memang skuad dari Yunani ini menurut saya cukup cukup oke sebenarnya kalau buat teman-teman tahu banyak pemain-pemain dari Yunani yang mau bermain untuk tim-tim besar baik dari penjaga gawang sampai depan menurut saya cukup solid banyak pemain muda potensialnya juga nanti akan kita bahas nah sekarang aja deh untuk kiper kemungkinan akan menurunkan Konstantinos Zolakis dari Olympiakos buat teman-teman yang main FM ataupun FIFA Career Mode mungkin familiar dengan nama tersebut. Nama tersebut ini cukup potensial di bawah Mister Gawang. Dan untuk backup goalkeepernya ada Christos Mandas dari Lazio dan Vlaco Dimos untuk Sevilla. Dan untuk di lini belakang cukup megah, cukup mewah juga ada Kolireka, gimana sih bacanya? Koulie Rakis, ada Koulie Rakis untuk Wolfsburg dan juga Mavropanos yang bermain untuk West Ham United. Ada Simikas bek kiri ya asal AS Roma yang sebelumnya bermain untuk Liverpool dipinjemin ya ke Roma ini by the way. Dan untuk lini tengah kemungkinan yang akan menjadi apa ya bisa dibilang andalan masih sang kapten Anastasios Bakasetas yang bermain untuk Panathinaikos. Dan tadi yang sempat saya bilang ini beberapa wonderkid. Di antaranya ada Muzakitis bermain untuk Olympiakos masih 18 tahun. Lalu juga ada siapa lagi ya di sini? Ada lagi bro. Apakah kelewat ya? Karetsas ada nggak ya? Oh kayaknya nggak dipanggil. Ya kurang lebih seperti itulah. Strikernya pun keren-keren. Ada Duvikas yang main untuk Como. Ada Ioannidis untuk Sporting.
dan Pavlidis yang main untuk Benfica. Mungkin nggak banyak teman-teman yang dengar karena bermain di second second tier ya, bisa dibilang. Karet Sas, bro, karet Sas. 19 tahun. Ya, oke. Ya intinya Yunani ini cukup menarik perhatian saya dari kedalaman skuad dan juga apa ya bisa dibilang. Udah lama juga Yunani nggak ikutan Piala Dunia. It's time for Yunani kembali ke Piala Dunia. Namun mirip dengan grup B, tabel persaingan untuk lolos langsung ke Piala Dunia ini cukup terbuka di grup C ini. Dan menurut saya juga ini praktis persaingan hanya akan terjadi di tiga tim, yaitu Yunani atau Greece, lalu Denmark, dan juga Skotlandia. Dan untuk tim lainnya Belarus sepertinya akan cukup sulit, mengingat Belarus melawan Yunani pun sudah dibantai 5-1. Dan Skotlandia itu bermain draw melawan Denmark. Denmark juga memiliki kedalaman skuad yang cukup oke, terutama di lini tengah ada Hjulmand yang bermain untuk Lisbon, serta ada Højbjerg main sekarang Marseille ya, dulu pernah main di Spurs juga. Strikernya ada Højlund Denmark jangan lupa. Sedangkan di Skotlandia banyak pemain yang bermain di Premier League so far so good. Kalau kita lihat ada John McGinn, kapten dari Aston Villa, lalu juga ada McTominay, MVP dari Serie A so far. Persaingannya cukup terbuka untuk ketiga tim tersebut. Selanjutnya untuk di grup D sendiri ada empat tim, ada Islandia, Prancis, Ukraina, dan Azerbaijan, teman-teman. Di sini persaingan praktis sepertinya akan mengarah ke Prancis. Prancis baru saja menang 2-0 atas Ukraina kemarin dengan harga yang cukup mahal. Ousmane Dembele dan Desire Doué ini cedera dan katanya Dembele ini cedera bisa sampai 4 hingga 6 minggu. Untuk Desire Doué ini saya masih belum tahu cederanya akan berapa lama, namun kemenangan dari Prancis atas Ukraina ini harganya cukup mahal ya. Dan sedangkan di sisi lain mungkin Islandia dan Ukraina akan bersaing memperebutkan posisi kedua. Kalau kita lihat Ukraina sebenarnya dari segi kedalaman skuad lebih diunggulkan. Namun Islandia juga tidak dapat dianggap remeh karena kadang menyulitkan tim-tim besar dan generasi-generasi baru Islandia ini mulai terlihat dan main di beberapa tim top Eropa seperti ada Good Johnson. Apa ya nama depannya? Bukan Eider ya. Ntar saya cek dulu. Pokoknya ada Good Johnson dari Islandia. Lal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 a. Andri Good Johnson. Ada Albert Gudmundsson yang main untuk Fiorentina. Oscarson, striker muda yang bermain untuk Real Sociedad, dan masih banyak lagi pemain yang bermain untuk Islandia. Prancis meyakinkan menjadi skuad yang paling ngeri menurut saya, berpeluang juga untuk kembali juara di World Cup 2026. Memiliki salah satu pemain terbaik di generasi ini, Kylian Mbappe, pemain-pemain mudanya so far so good, Bradley Barcola, Desire Doué, lalu juga ada Zaire Emery, dan masih banyak lagi ya tentunya. So far, Prancis sangat diunggulkan untuk langsung lolos. Di grup E, teman-teman, di sini ada Spanyol, Georgia, dan Turki dan juga Bulgaria. Ada empat tim di grup E. Praktis Spanyol dijagokan di grup E ini, tampil sempurna mencetak 9 gol, kebobolan 6 gol, kebobolan 0 gol dan mengoleksi 6 poin maksud saya. Di sini Spanyol tampil tak terbendung di kandang Bulgaria, dia menang 3-0 dan di kandang Turki menang 6-0 tanpa celah. Spanyol era Luis de la Fuente ini memang mengerikan ya, teman-teman. Sang juara Euro 2024 patut diperhitungkan juga nanti di World Cup 2026 mengingat pemain-pemain mudanya akan menjadi tulang punggung seperti Lamine Yamal, Dean Hudson, Nico Williams, Pau Cubarsí. Sedangkan di tengah masih ada Pedri, Gavi, darah muda segar. Sedangkan pemain-pemain yang di usia matang pun menjadi penopang yang tidak kalah penting di skuad Spanyol seperti Unai Simon di penjaga gawang, lalu juga ada Dani Carvajal di bek kanan, Mikel Merino
di tengah dan juga striker lagi-lagi Alvaro Morata. Ya, Spanyol tanpa celah untuk perebutan juara kedua sepertinya akan berada di kedua negara antara Georgia atau Turki. Mengingat Bulgaria ini tidak memberikan perlawanan berarti di dua laga awal. Bulgaria kalah di laga pertama melawan Spanyol dan di laga kedua nih kalah sama siapa ya kita lihat di sini. Oh, sama Georgia 3-0. Kvicha cetak gol. Menarik persaingan antara Georgia atau Turki untuk memperebutkan peringkat kedua dan akan mengikuti playoff apakah Turki atau Georgia yang akan uh, menuju ke fase selanjutnya. Ini tentunya patut kita tunggu ya. Dan sepertinya untuk pemimpin ataupun yang akan lolos langsung kemungkinan Spanyol. Yo, lalu grup F, Ronaldo FC, ada Portugal, Hungaria, Irlandia, dan Armenia. Portugal terlalu powerful ya sebenarnya di sini menurut saya. Kemungkinan besar pun akan lolos langsung. Skuadnya ngeri. Masih dipimpin oleh pria berusia 40 tahun, Cristiano Ronaldo. It's shocking, negara sebesar Portugal. Dan kalau kita lihat, Portugal pun memiliki talenta-talenta muda yang cukup oke ya. Seperti ada Vitinha di lini tengah, lalu juga ada Conceição, sayap yang bermain untuk Juventus saat ini. Di lini belakang pun ada Antonio Silva untuk Benfica dan Gonçalo Inacio ya yang main untuk Sporting Lisbon. Pemain seniornya pun tidak kalah penting. Ada Bruno Fernandes, Bernardo Silva, terus juga ada Ruben Dias. Siapa lagi nih pemain-pemain jadinya? Ya, Pedro Neto yang bermain untuk Chelsea. Lupa Pedro Neto, Joao Felix. Maksudnya Portugal nih mix timnya banyak pemain mudanya juga. Ada pemain mudanya, ada pemain seniornya dan juga ada pemain yang emang berada di usia keemasannya. Lawan Hungaria, Irlandia dan Armenia seharusnya bukan menjadi hal yang sulit untuk Portugal. Seharusnya bisa langsung lolos tanpa membuang-buang tenaga bermain di playoff. Sedangkan di peringkat kedua ini tentunya akan mengerucut kedua tim lagi. Lagi-lagi saya prediksi ini Armenia tidak dapat berbuat banyak. Mungkin bisa menyulitkan, namun perebutan juara kedua praktis akan terjadi antara Irlandia dan juga Hungaria. Menarik karena di Hungaria ini dimotori oleh pemain Liverpool, Szoboszlai dan juga Milos Kerkez di sisi kiri. Sedangkan di Irlandia sendiri ada striker muda Evan Ferguson yang bermain untuk AS Roma dan beberapa pemain yang bermain di Irlandia praktis kebanyakan bermain di Premier League ya. Seperti di penjaga gawang sendiri ada siapa ya itu tuh namanya Kelleher yang sekarang bermain untuk Brentford. So far untuk Irlandia dan Hungaria peluang masih terbuka. Harus memanfaatkan partai-partai yang ada karena memang di grup A sampai dengan F ini hanya ada 6 match day, hanya bermain sebanyak 6 kali sehingga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya, teman-teman mungkin kita bagi dua dulu. Untuk bagian pertama mungkin untuk di grup A saya masih mengunggulkan Jerman meskipun sempat terseok-seok di match day pertama. Di grup B saya mengunggulkan Swedia. Di grup C ini agak sulit ya, tapi saya sedikit mengunggulkan Yunani, Greece dibanding Denmark dan juga Skotlandia. Di grup D Prancis, obvious. Grup E Spanyol dan grup F Portugal. Saya berharap ada kejutan, namun nampaknya kejutan akan sulit terjadi. Sekian dulu teman-teman. Ciao.